Dan Imam Haramain mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya siar. Kulo niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni nopo? Salat. Terus kulo mulai takbir ngantos salam niku jenenge nopo? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan niku ora iso salat. Ku awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh nopo? Salat. Sehingga ada wasail, wong kon mangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsughum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Ben nak kelar mangan niku ben kelar salat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo iku Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, ratri mau salat dilarang. Nara salat ra iso dadi presiden. Jadi saiki salat malah bupati kok ora salat, terus ora ngarah dipilih, gubernur kok ora salat. Lho, ora ngarah dipilih. Ana cawayu salihah kok sing lanang ra mbebo salat, ya ora payu. Ibu keterusan, paham? Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallah. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut. Sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat.
Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat tuh sembunyi-sembunyi. Ba'da fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat no. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat tuh ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras ketok ya ujug ben ate pikiran. Ya pokoke iki ngomong ilmu ngono ae napa? Ora usah ujug-ujuban, pokoke ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae ujug. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayah yo iso itu berarti wis jos. Beragama secara napa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda bima dumma. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Kira-kira malah radadi. Golek bojoe wong ra salat saiki kangenan. Musibet. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti bathuk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujude urung kowe kaya kan sah ta ora wayah dengan bathuk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adekne wis abid, goni syarat sugih abid tok ya. Wis pokoke lakoni wis nawani. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi salat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen salat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok salat ning isor pring dhewean tuh gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Salat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe salat jamaah maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qatalahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu? Jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwe. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwene mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahalul sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener.
Sing mardut melok makbul. Karena ndak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin 1000 ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggere orang 40 mesti sing sitok iku wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira anggere sebagai nasi ibat ngalor ngidul paling. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kebetulan saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikih Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu ngawur-ngawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang nongol. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budak itu ora peduli. Mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur itu orang biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budak dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo wae. Mulang ada di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo dene Madinah mati ilmu. Mulane digelare imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kewasare pol jenenge Harum. Kewara sepol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua arduwa enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu cilik. Ya apa ya kaya stres ngono modele ngamuk enak wong alim itu terus kaya mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok nak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus shalah. Supaya mereka melakukan sholat, cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan. Karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan Gus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku sampe mangan sik, aja sok khusuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantara. Usum ndi kene kowe. Walane ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, Syarahnya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah,
Wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi ya, di tag apa? Hadis. Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Nah, jak matematika juga. Gak piro, 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini. Termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat ngedikan gini. Ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Fasolla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngendikan nih, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan, kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayit. Maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan. Karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok, ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut. Paling banter mau tolong. Aku ku isin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini gue iso sholat udah spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tuwa wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, sesat barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul.
Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berhak ngimam itu yang paling aqra', yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakofe ngene. Innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes iku ape ngarang Bapak Kofasol, tapi wong kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrote tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing iso sempurna iku sapa? Ya sudah, sing iki tampa wae, iki zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya. Oh, malah tubuh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Oh, neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku nem wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 wae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape opo? Wong-wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya iku ora ono seleksi. Mane kula nu salat teng putih-putih makmum, guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa yang imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusak, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan, karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, ratirmo berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung. Termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas rata anut tuh. Pas sholat Pak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya rata anut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa yo bolak-balik tapi ados. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lah yo urung sugih tapi kula niren tuwih melarat di bangsa iki.
Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat di santri. Jadi sepakat kiai. Melarat lah yo. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal. Padahal tamat aliyah. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lah nak gelem sorokan loh tapi yo sing maca. Tak baleni neh mulang napa? Mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lalah itu lungaku itu bada sufi, saka narukan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi wae Jumatan. Kula niku wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sing darani musafir oleh ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhun. Padahal gue kerdus kali perjuangan. Salat. Dari wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Wati ya wis. Walhamdulillah rabbul yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makhrote apik tapi engkek, makhrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun dino sira aku salat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min antarudda salata jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menusati kula atos, umpama kula zuri mawon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal lo salate tiyang niki. Mpun Gusti jenengan tampa mawon. Mpun nak boten ditampa kula ora rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj, sembrono. Ya tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wahakadha menyu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau iktimamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal di dadi roh. Wong korek makmum wong umi itu. Dene ya ada. Tapi aku ora ya ada. Ora krono sebab takok Gus lha jenengan mboten ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya salat wong ku ora ditampa. Wes aku spekulasi kok sowan pangeran atok rata kabur dibang ya ada. Wis kowe ya tetep ya ada aku ora usah. Tapi ada aku sampai isin mbek pangeran Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah pun. Dadi aku ra ada aku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesano. Salate wong sing jihad. Obar runtusin mama aku delok sakit. Lah mau coba Fatihah ngono geger yo. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbon niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak donya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa salat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Dunal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang Habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku padha mek wong 1000. Dadi ya dadi akhire ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale
Aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Sila-sila. Buate cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lah. Yes. Dongkak. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti dekne ngitmai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk iku mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraahe apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh, diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digoyo wakofan tanahe. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanahe diwakofno ke masjid. Nunggoni masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa-apa kok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhraj, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhraj kowe kok fasih makhraj. Hadiah apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikonokno pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran saya harus memberi. Kula ono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template. Masa saya tidak memberi? Karena tadi sing untuk ganjaran itu memberi yunfikun tuh memberi al-yadul ulya khairum minal hadis. Nah, tapi nek aku misalnya Quran waca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nah harame ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam amen tok kowe wani. Nak wani ya monggo. Mane kula niku jauh.